Ciptakan kerumunan pedagang kaki lima di Kota Medan ditertibkan. Disduk Capil Simalungun tingkatkan pelayanan Go Digital. TNI Polri dan wartawan bagi-bagi masker di Humbang Hasundutan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas Satpol PP Kota Medan menggelar razia dan menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan memakan badan jalan. Penertiban juga dilakukan karena pedagang kerap menciptakan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Para pedagang yang berjualan di bahu jalan Gatot Subroto Medan kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Dengan sigap, para pedagang langsung berhamburan ke arah dalam rumah toko untuk mengamankan barang jualannya. Adapun penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Medan ini karena aktivitas jual beli di pinggir jalan menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Kasatpol PP Kota Medan mengatakan pihaknya telah memberikan imbauan agar pedagang mentaati protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, jadi ini seperti biasa kita kembali menemukan aktivitas PK5 ya, yang cukup banyak di lokasi ini dan pada akhirnya menimbulkan kerumunan penjual dan kerumunan pembeli atau konsumen. Jadi makanya ini hari ini kita himbau lah ya, karena sesungguhnya mereka pun mampunya untuk berjualan di tepi toko mereka gitu, tapi kenapa harus maju kan begitu kan? Nah, jadi alhamdulillah berjalan baik. Tidak hanya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, Satpol PP juga rutin melakukan razia protokol kesehatan serta razia di lokasi hiburan malam sesuai dengan peraturan pemerintah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Piringadi Medan memberikan keterangan kepada pihak Ombudsman Sumatera Utara terkait insentif sejumlah tenaga kesehatan COVID-19 yang tidak dibayarkan selama 10 bulan. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Piringadi Medan Muhammad Reza tiba di kantor Ombudsman Sumatera Utara, Jalan Sei Besitang Medan pada Kamis sore. Reza dimintai keterangan selama 2 jam terkait insentif sejumlah tenaga kesehatan khusus COVID-19 yang belum dibayarkan selama 10 bulan. Usai memberikan klarifikasi, Reza mengatakan keterlambatan pembayaran insentif para nakes RS Piringadi Medan bukan kesalahan pihak rumah sakit. Wewenang rumah sakit hanya sekedar memberikan usulan data-data nakes yang menerima honor insentif COVID-19 ke Dinas Kesehatan Kota Medan. Pembayaran insentif juga dilakukan melalui transfer dari Dinas Kesehatan ke rekening para nakes masing-masing. Yang pertama saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Piringadi Kota Medan hanya sebatas pengusul kepada Dinas Kesehatan. Karena anggaran semuanya ditampung pada OPD Dinas Kesehatan Kota Medan. Jadi bukan berada di Rumah Sakit Piringadi Kota Medan. Kemudian tahapan pencairannya juga tidak disampaikan kepada Rumah Sakit Piringadi. Artinya Dinas Kesehatan Kota Medan menampung anggaran insentif para nakes Piringadi, kemudian langsung mentransfer kepada tenaga kesehatan. Jadi tidak melalui rekening Rumah Sakit Piringadi Kota Medan. Pak, terkait adanya dugaan pemotongan honor itu bagaimana Pak? Apa benar Pak? Kemarin memang kami ada disampaikan dari tenaga kesehatan yang ada di Piringadi tidak lengkap pembayaran atau penerimaan insentif terhadap nakes. Jadi kami klarifikasi ke Dinas Kesehatan karena kenapa ada pengurangan tidak sesuai dengan jumlah yang mereka terima. Mereka berargumen Dinas Kesehatan bahwa itu ada pemotongan pajak dari Dinas Kesehatan. Jadi
bisa diklarifikasi langsung ke Dinas Kesehatan Kota Medan. Pak. Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Sregar mengatakan, ada dugaan tata kelola keuangan yang kurang baik hingga terjadi keterlambatan pembayaran insentif para nakes. Ternyata dugaan kita misalnya tata kelola keuangan yang kurang baik itu, saya kira ini semakin terbuka, kira gitu ya. Bahwa ternyata dana insentif itu kan prosesnya turun dari Kementerian Kesehatan, lalu kemudian ke BKAD Pemko Medan, lalu kemudian ke Dinkes. Dari Dinkes lah insentif itu ke tenaga kesehatan. Tidak ada singgah di rumah sakit. Itu. Jadi kan sudah terlihat kan, saya belum bisa menjelaskan lebih jauh ini. Kira-kira baru sampai terjadi artinya bahwa proses pencairan itu tidak diketahui oleh Pirngadi. Diperkirakan sebanyak 250 nakes COVID-19 RS Pirngadi yang belum menerima insentif dari Dinas Kesehatan Kota Medan dengan total sekitar 1,3 miliar rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan menangkap pelaku perampokan dan penyerkapan seorang wanita. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti hasil rampokan milik korban yang merupakan tetangga pelaku. Amir Fahri Husaini, warga Hamparan Perak, merupakan pelaku perampokan dan penyekapan berhasil ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Hamparan Perak dan Polres Pelabuhan Belawan di kediamannya di Dusun 4 Desa Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain tersangka, petugas juga berhasil menyita barang hasil rampokannya yang belum sempat dijual. Dalam aksinya, pelaku mengikuti korban saat berada di luar menuju rumahnya. Setelah mengikutinya dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi, pelaku masuk ke dalam rumah dan menyekap korban. Dengan mudah, pelaku menguras barang yang ada di dalam rumah. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad R. Dayan mengatakan, korban berhasil diselamatkan tetangganya dan kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Hamparan Perak. Setelah mendapatkan laporan ini, petugas pun menangkap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor di kawasan rumahnya. Ini terjadi di Hamparan Perak. Ya, ini ada barang buktinya ini. Yang barang buktinya handphone, helm, handphone 2, yaitu pelakunya itu ya mengikat korban, diikat di dalam rumah korban, ditutup mulutnya, diambil barang-barangnya. Setelah kita lakukan penyelidikan, diketahui pelakunya, maka kita kejar selama 3 hari, tertangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUH Pidana, tindakan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumber hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tahun ini lebih meningkatkan pelayanan secara go digital sesuai dengan prinsip Dukcapil. Walaupun pelayanan tatap muka masih diberlakukan, namun ke depan diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengikuti dan memahami sistem pelayanan daring melalui teknologi situs sihobas.com yang disediakan Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah menerapkan inovasi Dukcapil Go Digital sejak tahun 2019. Terobosan pelayanan administrasi kependudukan secara daring akan semakin optimal diterapkan untuk memudahkan pelayanan selain pelayanan tatap muka kepada masyarakat yang dinilai kurang optimal terlebih di masa pandemi COVID-19. Walaupun pelayanan tatap muka masih diberlakukan, namun ke depan diharapkan kepada warga untuk berpartisipasi mengikuti dan memahami sistem pelayanan daring melalui teknologi situs website sihobas.com yang disediakan Dukcapil.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, John Risman Tuah Damanik mengatakan, tahun ini lebih meningkatkan pelayanan secara daring atau go digital sesuai dengan prinsip Dukcapil. Dengan adanya pelayanan daring ini, diharapkan dapat meminimalisir adanya percaloan jual jasa. Ke depan, bahwa layanan dokumen secara online melalui aplikasi Sihobas itu tidak ada batas waktu selamanya. Justru tahun ini kita meningkatkan proses layanan apa saja yang boleh warga dapatkan lewat Sihobas. Kita mengupayakan layanan kita kan go digital sesuai dengan prinsip Capil. Kita tidak lagi kembali ke pelayanan manual seperti dulu, bukan hanya karena COVID, tapi untuk mendidik warga untuk memahami bagaimana perkembangan sistem pelayanan. Jadi warga cukup memanfaatkan teknologi yang tersedia dan kami mengharap inilah salah satu juga cara untuk meminimalisir bahkan meniadakan adanya percaloan jika ada, sehingga jika ada warga masih mengharap ada bantuan jual jasa dapat ini dikasih sekian itu tidak ada dan itu harapan kita. Nah, di tahun 2019 akhir dan kita di Simalungun 2020 Maret Corona memuncak itu, kita langsung bangun aplikasi dan puji Tuhan warga sudah hampir memahami untuk penggunaan aplikasi Sihobas dan itu terbukti bahwa kita menerima sampai 200-300 layanan lewat Sihobas setiap harinya. Di tahun 2020, masyarakat Kabupaten Simalungun dinilai sudah hampir memahami untuk penggunaan aplikasi secara daring. Bahkan Dukcapil setiap harinya sudah menerima ratusan pelayanan lewat aplikasi situs website sihobas.com. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar mengukuhkan 5 orang petugas Satuan Operasional Kepatuhan Interval pada lembaga pemasyarakatan. Petugas yang dikukuhkan memiliki tugas pokok melaksanakan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, serta perbaikan seluruh aspek. Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar Prayer Manik mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Interval atau SatOps Patmal pada lembaga permasyarakatan pada 18 Februari 2021. Adapun apel pengukuhan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar yang berlokasi di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ditandai dengan penyematan atribut dan penyerahan surat keputusan Kepala Seksi, Kepala Satuan, dan Kepala Subbagian. Dalam amanatnya, Kalapas Pematang Siantar mengatakan pengukuhan SatOps Patnal masyarakat ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Hal ini bertujuan melaksanakan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban serta perbaikan seluruh aspek. Senantiasa berpegang teguh pada kita laksanakan pengukuhan SatOps Patnal, Satuan Operasi Kepatuhan Internal Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Pematang Siantar. Tugas mereka ini adalah mengawasi atau memberi masukan kepada setiap satuan kerja atau setiap seksi yang ada di lapas ini. Mereka lah yang akan mengkontrol dan melakukan penggeledahan juga ke setiap warga binaan, mengecek ketersediaan bahan makanan, mengecek kedisiplinan petugas, terkait juga pakaian dinas. Mereka itu akan melaksanakan tugas seperti itu. Jadi mereka ini kita kukuhkan hari ini, yang sebelumnya juga saya sudah dikukuhkan di kantor wilayah. Diharapkan kepada petugas yang dikukuhkan senantiasa melaksanakan tugas pokok seperti deteksi gangguan keamanan dan ketertiban kepada petugas lapas serta warga binaan, memberantas narkoba, dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Polres Tanah Karo menggelar rilis ungkapan penyalahgunaan narkotika selama operasi antik tahun 2021. Hasil ungkapan, 24 tersangka diamankan dari 20 kasus. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo menggelar press release ungkapan pelaku penyalahgunaan narkotika yang berhasil diamankan di wilayahnya. Dari hasil penangkapan, sebanyak 24 tersangka diamankan dari 20 kasus.
dengan barang bukti sebanyak 31,48 gram sabu, 25,77 gram ganja, dan 5 batang pohon ganja dengan tinggi 150-200 cm siap panen. Ungkapan ini merupakan hasil dari operasi antik tahun 2021. Ungkapan ini merupakan hasil dari operasi antik tahun 2021 selama 21 hari. Penangkapan ini merupakan hasil laporan dari masyarakat yang resah akan maraknya peredaran narkoba, serta hasil pengembangan atas penangkapan. Dari para tersangka, sebagian merupakan pemakai dan sebagian lainnya merupakan bandar narkotika yang sudah masuk dalam target operasi. Dalam pelaksanaan operasi antik 2021, salah seorang petugas mendapatkan cedera patah tulang saat melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika. Saat ini petugas masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bahwa Polres Tanah sebagai imbangan pelaksanaan operasi antik di Polda Sumatera Utara yang dilaksanakan selama 21 hari mulai tanggal 27 Januari sampai 16 Februari dengan hasil 20 pengungkapan kasus dan 24 tersangka. Komandan, ada kalimat penegasan untuk para bandar narkoba yang mau mencoba masuk ke Karo itu seperti apa? Saya memperingatkan kepada seluruh penyalahguna narkoba, ya, saya harapkan jangan sekali-kali melakukan peredaran di Tanah Karo karena kami tidak main-main melaksanakan penindakan. Kita ingin Tanah Karo ini maju, Tanah Karo ini bebas dari narkoba. Kapolres Tanah Karo juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersinergitas membantu polisi dalam memberantas peredaran narkotika dan mempertegas kepada siapapun yang berusaha menjalankan dan memakai barang haram tersebut akan dilakukan penindakan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebelum hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Aparat kepolisian bersama TNI dan wartawan menggelar aksi bagi-bagi masker dan vitamin di pusat kota Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hal itu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan berjalan kaki menyusuri kota Dolok Sanggul, personel kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Humbahas, AKP Daniel Saragi, dan Ramil Dolok Sanggul Kapten Infanteri Brigip Munte, serta sejumlah wartawan membagikan masker kepada masyarakat. Mereka membagikan masker kepada setiap pengendara yang melintas dari Jalan Merdeka hingga Pasar Dolok Sanggul. Setiap pedagang maupun masyarakat yang tidak mengenakan masker ditegur seraya diberikan masker dan juga vitamin. Tak lupa masyarakat juga diberikan imbauan agar senantiasa mentaati aturan protokol kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 5.000 masker dan 5.000 vitamin dibagikan kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sinergitas antara TNI dan Polri dan awak media membagikan masker dan vitamin di situasi pandemi COVID ini sebanyak 5.000 masker dan 5.000 vitamin secara bertahap kepada masyarakat khususnya yang melintas di Kota Dolok Sanggul. Sama-sama bekerja untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat dengan pelayanan memberikan masker dan vitamin C. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat itu dapat sadarlah akan kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Kasat Lantas tadi, selalu fokus dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Aksi bagi-bagi masker ini rencananya akan dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini juga akan menyasar hingga tingkat kecamatan yang tersebar di Kabupaten Humbahas. Rahmat Inton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Batalion Artileri Medan 2105 di Jalan Deli Tua Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kunjungannya ini, ia mengingatkan kepada seluruh prajurit yang melaksanakan tugas untuk selalu menerapkan protokol kesehatan serta menjauhi penyalahgunaan narkotika.
Kedatangan Panglima Kodam beserta rombongan di Markas Komando Yon Armet 2 105 KS di Jalan Deli Tua, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, disambut dengan prosesi adat Batak Toba. Dalam kunjungan kerja ini, Maijen TNI Hasanuddin juga melakukan pertemuan dengan seluruh prajurit Kilap Sumagan yang dilangsungkan di Aula Jarod Suparmo. Ia merasa bangga dan puas bahwa program kerja selama tahun 2020 hingga 2021 berjalan dengan maksimal. Salah satunya dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tidak ada satupun prajurit yang terpapar, baik dalam lingkungan kerja dan keluarga. Selain itu, orang nomor 1 di jajaran militer Sumatera Utara ini tetap menekankan kepada prajurit untuk tidak mengkonsumsi narkotika. Bahwa program kerja kegiatan pembinaan satuan di sini berjalan dengan bagus. Saya pesankan kepada mereka dalam program tahun 2021 ini mereka harus lebih siap, lebih baik dari apa yang kondisi dicapai pada tahun 2020. Mereka harus siap melaksanakan, terlebih pada saat sesuai hasil dari rapat pimpinan kemarin, kita melaksanakan penanganan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Itu merupakan tugas yang diberikan pada fokus pada tahun ini. Dan mereka sudah aktif selama ini melakukan hal tersebut, dimulai dari diri sendiri, keluarga mereka, dan lingkungan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.